Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayo ikhwah, ada keterangan yang datang kepada kita dari beberapa jalur sahabat, dan sahabat Anas bin Malik juga meriwayatkan hadis ini, dan juga sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu juga meriwayatkan hadis ini, bahwa suatu ketika Nabi irtaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam darajatal mimbar, Nabi pernah menaiki tangga mimbar untuk berkhutbah. Lalu beliau berkata amin. Thumma irtaqal akhar, kemudian dia naik ke tangga yang satu lagi. Lalu beliau berkata amin. Lalu naik lagi ke tangga yang satu. Lalu beliau berkata amin. Para sahabat yang mendengarkan amin beliau berkata, ya Rasulullah, kunta lima tasna'u, kenapa engkau berkata seperti itu? Lalu beliau mengatakan, atani Jibril, Jibril telah datang kepadaku dan berdoa. Kata Jibril, raghima anfu 'abdin dzukirtu 'indahu wa lam yusalli 'alaik. Dzukirtu 'indahu wa lam yusalli 'alaik. Celakalah seorang hamba yang apabila namamu disebut di sisinya, ia tidak berdoa kepadamu, ia tidak mendoakanmu, ia tidak bersalawat kepadamu. Allahumma shalli wa sallim. Lalu kedua kalinya aku pun mengatakan amin. Nabi mengaminkan orang yang ketika Nabi disebut namanya, maka orang ini tidak bersalawat kepada beliau. Lalu beliau berkata, Jibril kemudian berdoa lagi, raghima anfu 'abdin, sungguh telah celaka man dakhala rajulun dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu. Orang yang telah memasuki, diberi Allah nikmat mendapatkan bulan Ramadan, lalu ia keluar dari bulan Ramadan, tidak ada satupun dosanya yang diampuni. Celaka dan celaka. Dalam hadis yang lain ada lafaz ab'adahullah, semoga Allah menjauhkan dari rahmat Allah orang yang seperti ini. Yang ketiga, Nabi mengaminkan doanya Jibril, yaitu raghima anfu 'abdin man adraka abwaihi aw kilahuma wa lam yadkhul jannah. Orang yang mendapati orang tuanya sudah sepuh, salah satu atau keduanya, dan dia tidak masuk surga karena tidak merawatnya, maka aku pun mengatakan amin. Ayo ikhwah, di dalam hadis ini diriwayatkan oleh banyak perawi hadis, Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah dan lainnya. Ya ikhwan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mensejajarkan tiga keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan Ramadan dan orang tua kita. Perhatikan, jangan sia-siakan tiga perkara ini ya ikhwan. Kalau Anda diberi kesempatan mendapati tiga perkara ini, yaitu mengenal Rasul, mencintai Rasul Anda, mengikuti sunnahnya, lalu kemudian Anda diberi kesempatan masuk bulan Ramadan dan Anda tidak memaksimalkan kesempatan ini agar Anda diampuni dosanya yang sebentar lagi, beberapa hari lagi akan meninggalkan kita, lalu Anda tidak masuk surga karena menyanyiakan orang tua Anda tidak berbuat baik kepada dia, maka sungguh Jibril mengatakan orang ini paling celaka. Dan sampai Nabi katakan amin, Nabi mengaminkan. Siapakah doa yang paling diaminkan Allah kecuali doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya ikhwan, bulan Ramadan rasanya baru saja kemarin datang menyapa kita, kita katakan marhaban, marhaban.
hari ini ya ikhwan. Beberapa saat yang akan datang, bulan Ramadan akan mengucapkan selamat tinggal kepada kita. Aduhai, celakalah mereka yang pada saat sampai detik ini belum memaksimalkan dirinya berdoa dan beribadah. Ya ikhwan, lihatlah Nabi SAW, lihat bagaimana testimoni Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi SAW apabila masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggannya ya ikhwan. Kata para ulama, maksudnya mengencangkan ikat pinggannya adalah menjauhi istrinya. 365 hari dalam setahun Anda bisa bergaul dengan istrinya. 10 hari saja Anda meninggalkan demi untuk beribadah, memaksimalkan fokus mencari malam Lailatul Qadar. Ya ikhwan, 9 istri Nabi cantik-cantik. Orang Arab cantik-cantik, lebih cantik dari istri saya dan istri kita semua. Tapi lihat, Nabi meninggalkannya. Beliau memasang tenda di masjid, padahal beliau adalah kekasih Allah. Beliau sudah dijamin dosanya, tapi lihat bagaimana semangatnya mencari malam Lailatul Qadar. Karena Nabi SAW mengatakan, "Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang qiyam, berdiri, ingat. Barang siapa yang berdiri di malam Lailatul Qadar, berdiri artinya salat, dengan iman dan ihtisaban, maka Allah akan mengampuni dosanya. Lihat, baginda kekasih Allah yang surga tidak dibuka kecuali beliau minta izin, tapi beliau bersemangat mencari malam Lailatul Qadar. Lalu bandingkan dengan kita. Bandingkan dengan kita ikhwan, ya. Orang sekali bernabi yang sudah dijamin masuk surga, ya. Kalau nabi yang terbaik saja masih mencari malam Lailatul Qadar, lalu bagaimana dengan kita? Kalau kekasih Allah yang sudah diampuni dosanya saja minta ampun dibangun meninggalkan istrinya, lalu bagaimana dengan kita? Kalau seorang nabi bangun untuk menghidupkan malam-malamnya lalu membaca doa, Allahumma innaka afun, ya Allah engkau maha pengampun, tuhibbul afwa, mencintai ampunan, maka ampuni kami. Ini doanya Nabi ya ikhwan. Anda, kita, saya lebih utama untuk mengucapkan doa ini di malam-malam ini ya ikhwan. Ikhwani, Rasulullah SAW menyibukkan diri berkhalwat dengan Nabi. Lihat sebagian orang yang belum dijamin masuk surga, tapi dia menyibukkan dirinya belanja di mall pada malam-malam terakhir seperti ini. Maksimalkan ya ikhwan. Oleh karena itu, celakalah orang yang keluar dari bulan Ramadan. Inilah babak final, prime time, waktu terbaik kita bulan Ramadan untuk memohon ampun. Bulan Ramadan bisa jadi adalah Ramadan terakhir kita. Bagi kita, salah seorang dari kita, mungkin saya dan kita, Ramadan adalah Ramadan terakhir kita dalam hidup kita, dan kita akan menyesal. Sungguh ya ikhwan, jutaan orang di dalam kubur ingin bangkit, hanya ingin merasakan satu hari dalam bulan Ramadan, lalu kita menyia-nyiakannya. Tidak terlambat, tidak terlalu terlambat wahai saudaraku. Masih ada 6 hari ke depan sebelum segalanya terlambat. Maka ikhwani, ya, ingatlah, ya, kalau kita gagal meraih kebaikan pada malam-malam terakhir ini, kata Nabi, faqad hurima man hurima fiha faqad hurima. Barang siapa yang terhalangi melakukan ketaatan pada malam-malam 10 hari terakhir malam Lailatul Qadar, maka sungguh ia telah terhalangi mendapat kebaikan. Maka ya ikhwan, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, kalau Anda penasaran ingin mengetahui nasib agama Anda selama setahun yang akan datang, lihatlah bagaimana Anda, antusiasme Anda menyambut hari-hari terakhir ini. Karena Lailatul Qadar adalah malam penentuan nasib Anda. Setahun ke depan istiqomah tidak dengan agama Anda, lihatlah bagaimana cara menyambut malam ini. Kalau Anda menyambutnya dengan tidur, Anda menyambutnya dengan belanja, Anda menyambutnya dengan sibuk duniawi, maka itulah nasib Anda selama setahun yang akan datang. Barang siapa yang terhalang mendapatkan malam itu, maka sungguh ia telah dihalangi, mahrum, telah terhalang untuk mendapatkan segala kebaikan. Maka ya ikhwan, tidak ada satu orang pun di antara kita yang sampai detik ini, hari ke-24, hari 23 atau malam ke-24,
yang telah dijamin bahwa ada satu sujudnya yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka khawatirlah kita ya ikhwan. Cemaskanlah ibadah kita. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kecemasan, kekhawatiran kita akan diterima atau tidaknya ibadah harus lebih besar daripada ibadah itu sendiri. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sifati orang-orang beriman dan orang-orang yang telah beramal lalu hatinya gemetar, hatinya takut. Kata Aisyah, ya Rasulullah, maksudnya apakah orang ini mencuri lalu dia takut diazab? Apakah orang ini berzina? Oh tidak, kata Nabi. Mereka yang telah habis beribadah, mereka yang telah sholat, puasa, lalu hatinya khawatir, jangan-jangan puasaku tidak diterima. Ikhwan, oleh karenanya tidak ada satupun kepastian ampunan, tapi yakinlah Anda memiliki Rabb yang maha luas ampunannya, maka berdoalah. Tapi tidak ada kepastian matematik bahwa 100% bahwa kita sudah diampuni, maka berharaplah, bercemas-cemaslah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Barang siapa yang gagal meraih atau gagal dihalangi, terhalang untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar melakukan ketaatan, yang kata Imam Syafi'i minimal Anda salat Isya berjamaah dan salat subuh berjamaah. Ini minimalis ini. Maka ia bisa berpeluang mendapatkan Lailatul Qadar. Ini minimalis. Yang paling baik adalah Anda iktikaf di masjid. Seakan-akan Nabi SAW ingin mengatakan orang yang tidak mendapatkannya sudah kelewatan banget. Ya. Bayangkan 360 hari dalam setahun, Allah hanya minta kita 10 hari meninggalkan urusan dunia kita ya ikhwan. Allah tidak meminta 1 bulan, Allah tidak meminta 2 atau 3 bulan, hanya 10 hari. Lalu kita katakan, Ustaz, saya sibuk dengan urusan saya. Siapa yang lebih sibuk kita dengan Rasul SAW? Beliau adalah pemimpin besar, beliau kepala negara, beliau panglima perang, beliau punya istri, beliau punya cucu, beliau 9 istri yang harus hidupi. Harusnya dia yang lebih khawatir dari kita. Tapi kita kadang-kadang lebih khawatir, ingin beli ini, beli itu. Lalu kemudian kita tidak mau iktikaf, tidak mau menyambut bulan Ramadan. 360 hari, cuma 10 hari saja minta cari malam yang 84 tahun, 80 setara dengan 83 tahun Anda beribadah. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin ada orang yang bisa 83 tahun terus-menerus tidak makan, tidak tidur, tidak buang air, dan kerjanya hanya sujud dan ruku. Tapi alhamdulillah, Rabb Anda memiliki maha luas rahmatnya. Kita diberi 1 malam yang setara, beribadah di malam itu setara dengan pahalanya 83 tahun. Melebihi life ekspektansi kita. Ya ikhwan, makanya sungguh benarlah Jibril, ya, sungguh benarlah Jibril, ya, ketika beliau alaihissalam mengatakan sungguh celaka orang yang keluar di bulan ini, lalu Allah tidak mendapatkan mengampuni dosa-dosanya. Lalu yang kedua, makanya doa apa yang kata Aisyah, ya Rasulullah, apabila aku mendapati malam Lailatul Qadar apa harus katakan? Kata beliau, ucapkan quli Allahumma innaka afun, ya Allah engkau yang maha pemaaf, engkau maha pengampun, tuhibbul afwa fa'fu an. Inilah doa yang senantiasa diajarkan Nabi ketika kita berada pada keadaan mendambut bulan malam Lailatul Qadar. Yang kedua ikhwan, kata Nabi, celakalah orang yang apabila memiliki kedua orang tua lalu ia tidak masuk surga. Ikhwan, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara ibadah kepada Allah dengan orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Perintah pertama, Allah mewajibkan agar engkau tidak menyembah selain Allah. Sesudah perintah tauhid, dan kita tahu adalah tauhid adalah seutama-utama perintah, seagung-agung perintah adalah tauhid. Lalu sesudah itu Allah Ta'ala katakan wabil walidaini ihsan, dan hendaklah engkau berbuat ihsan kepada 2 orang tua. Bulan Ramadan ini ikhwan, nih, bagi anda yang masih memiliki orang tua, maka itu artinya Allah Ta'ala memberikan anda pintu surga terbaik, yaitu apa? Berbakti kepada. Saatnya ikhwan, kita sekarang introspeksi diri. Sudahkah kita berbuat ihsan? Berbuat ihsan artinya menyenangkan hatinya, memberinya kemaslahatan, memberi apa yang terbaik baginya, baik duniawinya maupun akhiratnya.
Lihat bagaimana Nabi Ibrahim betapa semangatnya mengajak ayahnya Azar untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya abati, wahai ayahku, lima ta'budu ma, kenapa engkau menyembah ma la yasma wa la yubsir wa la yughni? Kenapa engkau menyembah patung yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak memberi manfaat kepadamu? Ya abati, qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan mustaqim. Lihat bagaimana semangatnya seorang anak, sedihnya ketika ayahnya masih kafir. Ikuti aku wahai ayahku, jangan sembah syaitan, jangan sembah berhala itu. Ya abati inni akhafu ay yamassaka adzabu minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Ya Allah, aku takut, wahai ayahku, aku takut engkau disentuh api neraka. Ya ikhwan, bagaimana sayangnya seorang anak. Dia berusaha agar anaknya, agar orang tuanya bisa mengikuti dia. Maka ikhwan, antum ini sudah dapat hidayah semua. Maka sudahkah orang tua kita mengikuti jejak kita? Maka yang dimaksud berbuat ihsan adalah menginginkan kebaikan kepada orang tua kita, termasuk perkara-perkara duniawinya. Ya ikhwan, di bulan Ramadan ini ingatlah kebaikan orang tua kita. Sampai-sampai Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, wa imma yablughanna 'indakal kibar, dan apabila dia telah mencapai usia yang tua, ya, au kilahuma, ahaduhuma au kilahuma, salah satunya atau dua-duanya, fala taqul lahuma uff, jangan engkau berkata wala tanharhuma, jangan membentaknya, wa qul lahuma qawlan karima, katakanlah dengan perkataan yang mulia, wahfid lahuma janahadul, rendahkan dirimu, jangan sombong. Wa qur rabbirhamhuma, ini Allah ajarkan kita, doakan orang tuamu, rabbighfir rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Katakan kepada roh, ya Allah, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana dia telah menyayangku sejak kecil. Ya kawan, saya dapat cerita kemarin malam, ya, ada seorang yang mau pulang kampung. Saya bilang, kenapa pulang kampung Pak? Bilang, Ustaz, dulu beberapa tahun yang lalu dia pulang kampung, dia mudik ke rumah. Lalu kemudian setelah lebaran dia berkunjung ke rumah Pak D-nya. Kemudian ketika masuk ke dalam rumah, tiba-tiba Pak D-nya menangis kencang-kencangnya. Kenapa dia menangis? Karena dia rupanya sedih. 3 anaknya di Jakarta tidak mudik, dan rupanya dia sedih. Ketika melihat anak saudaranya datang menyambutnya, maka dipeluk sedih dan mengingat anaknya 3 di Jakarta. Maka Ustaz, saya apapun yang terjadi, walaupun harus antri, saya akan terus pulang. Saya tidak ingin membuat air mata orang tua saya. Ikhwan, kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, ya. Beliau mengatakan, ya, bagaimana orang yang beranjuran berbuat baik kepada orang tua, kata beliau, ya, cukuplah disebutkan orang yang durhaka kepada orang tuanya apabila dia telah membuat menangis orang tuanya. Ya ikhwan, orang yang sudah tua, orang tua kita yang sudah tua tidak banyak meminta. Kata para ulama adalah orang anak yang berbakti adalah orang anak yang tahu kemauan orang tuanya tanpa ia tanya. Makanya ikhwan, lihat nih, Allah sesudah menyembah Allah katakan hendaklah engkau berbuat baik kepada orang tuamu. Dan lihat Nabi SAW, ya, dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, Nabi pernah berkata, ridha Rabbi ridhal walidi, ridhanya Allah tergantung ridha orang tua. Wa sukhtur Rabb, dan murkanya Allah tergantung dari murkanya orang tua kita. Ada saatnya Anda ingin mudik dan orang tua sudah tidak ada. Maka ikhwan, ini kunci surga yang paling indah adalah Anda merawat orang tua. Sampai-sampai saya mendengar sebuah cerita yang sangat ajaib sekali. Itu di Madinah. Ada kisah, ada seorang anak yang berbakti sekali sama orang tuanya. Suatu ketika anaknya tinggal di Jeddah. Ini anak tinggal kira-kira 1000 km dari Jeddah. Tiba-tiba dia telepon anaknya, wahai Ananda, saya ingin kambing Jeddah. Padahal bukan di kampungnya banyak kambing, tapi dia minta, saya ingin engkau bawakan saya kambing yang ada di Jeddah. Maka tanpa babi bu anaknya menuntut telepon, baik ayah, toyib ya abu. Dia kumpulkan kambingnya, dia suruh pembantunya, kamu beli kambing. Kata pembantunya, wahai tuan, katanya, masa di orang tua ini, bukankah di sana banyak kambing dan lebih enak mungkin kambing kamu daripada kambing? Kata orang itu, diam kamu. Saya ingin menyenangkan hati orang tuaku. Maka dia belikan kambing di pasar Jeddah, lalu kemudian dia bawa bawa sendiri mobilnya, lalu dia berikan. Kemudian besok pagi dia sudah kembali, hanya ingin menyenangkan orang tuanya. Inilah bakti, ya.
Oleh karena itu ya ikhwani, Nabi SAW pernah ditanya, ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai Allah? Kata beliau, salat, as-salatu ala waqtiyah. Tsumma ayyu, lalu sesudah itu apa? Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Tsumma ayyu, al-jihadu fi sabilillah. Nomor 3, lebih utama dari jihad ya ikhwan. Seorang pemuda pernah dilarang berjihad, kenapa? Kata Nabi, rawat orang tua. Maka ya ikhwani, mudah-mudahan ya kita bisa menjadi orang yang bisa berbakti kepada orang tua kita. Ingat ya ikhwan, Nabi sallallahu taala katakan dalam surah At-Tur, ya, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimani alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman seperti antum semua. Ya, nahsabun kadzalik. Lalu kemudian diikuti oleh anak-anak keturunannya dengan iman juga, maka kami akan susulkan dengan bapaknya di hari kiamat. Allah akan tempatkan kita dengan tempat yang sama dengan orang tua kita. Kata Ibnu Katsir juga begitu sebaliknya. Apabila ada orang tua yang derajatnya lebih di bawah dari kita, lalu anaknya di atas, maka diangkat derajatnya untuk membahagiakan kita. Ya ikhwan, kebahagiaan apa yang paling indah? Ketika kita diselamatkan dari dahsyatnya padang mahsyar, lalu kemudian diselamatkan dari titian sirat, lalu kemudian diselamatkan dari api neraka, lalu dimasukkan ke dalam surga yang penuh kenikmatan, lalu Allah berikan kita kemuliaan, dikumpulkan bersama orang tua kita, anak kita, satu rumah di surga dengan kita ya kawan. Sebagian kita ya kawan, kematian di dunia adalah perpisahan selama-lamanya. Kenapa? Di akhirat dia tidak bertemu lagi bapak dan anaknya. Kenapa? Satu di surga, satu di neraka. Ini yang dapat saya sampaikan Bapak. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita dalam amal ibadah menjelang detik-detik terakhir berpisahnya kita dengan bulan Ramadan. Sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.